Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerabat muslim, segenap pendengar dan pemirsa serta hadirin yang ada di Masjid Manarul Ilmi Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Luhur Purbalingga. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti kajian bersama dengan Ustadz Abdul Zain LCMA Hafidahullah, yang insya Allah pada kesempatan ini akan mengangkat tema persiapan menjelang Ramadan. Dan kerabat muslim, segenap pemirsa serta hadirin, Anda dapat mengajukan pertanyaan seputar materi dengan mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 08112823 344. Baik, segera kita mulai kajian ini, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Berapa hari lagi Ramadan? Berapa hari? Insya Allah 10 hari lagi. Sudah siap atau belum? Siap apa, Nek? Apa mau masuk Ramadan itu perlu persiapan? Biar apa? Persiapan biar apa? Biar kita bisa lebih maksimal. Jadi menghadapi tamu istimewa seperti bulan suci Ramadan, itu kita harus punya target. Harus punya apa, Bu? Target. Ya. Apa targetnya? Targetnya bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan Ramadan tahun lalu. Jadi targetnya di bulan Ramadan ini kita menghadapinya lebih baik daripada kita menghadapi bulan Ramadan di tahun kemarin. Kenapa Ustadz harus lebih baik? Karena kalau kita sama saja bulan Ramadan tahun ini dengan bulan Ramadan tahun lalu, maka kita termasuk orang-orang yang tertipu. Kenapa? Tertipu. Lah kalau sama saja Ustadz, bulan Ramadan tahun ini dengan bulan Ramadan tahun kemarin, kalau sama saja Ustadz kualitas ibadah kita, maka kita termasuk orang yang rugi. Jangan milih yang mana, tertipu napa rugi? Hah? Ya ora loro-loro nek. Ya ora tertipu, ya ora rugi. Caranya bagaimana? Harus lebih baik. Kata cucu Rasulullah SAW, Al-Hasan,
Sinten Bu? Al-Hasan. Saudaranya sinten? Saudaranya Al-Husain. Ya. Kata cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma, barang siapa yang hari-harinya di dunia ini sama, ya kemarin dan sekarang napa? Sama, maka dia adalah orang yang tertipu. Dan barang siapa yang hari ininya lebih baik dibandingkan keesokannya, alias esok harinya lebih buruk daripada hari ini, maka dia adalah orang yang merugi. Ini nasihat secara umum ya. Maka besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Itu terjadi ya. Jadi kalau misalnya kemarin itu sholatnya telat, maka hari ini harus tepat waktu ya. Kalau kemarin seharian nggak baca Quran, maka hari ini harus baca Quran. Kalau kemarin seharian isinya marah-marah, maka hari ini harus yang sabar. Jadi setiap hari kita itu harus meningkatkan kualitas diri kita, agar kita tidak termasuk golongan yang merugi atau tidak termasuk golongan yang tertipu. Nah, terkait dengan bulan Ramadan yang akan kita hadapi ini, supaya Ramadan yang akan kita hadapi itu lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin, maka harus ada persiapan. Harus ada apa? Persiapan. Apa saja persiapannya? Di hadapan jenengan ada berapa poin, Bu? Ada 4 poin. Ada 4 poin hal-hal yang mesti kita kerjakan sebagai bentuk persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Poin yang pertama, berpuasa di bulan Sya'ban. Sya'ban itu kapan? Ya sekarang Sya'ban. Setanggal bir lagi. Sudah 20-an sekarang Sya'ban. Berpuasa di bulan Sya'ban. Kata Aisyah, ibunda kita radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasul SAW puasa full sebulan penuh 30 hari kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasul SAW puasa sebanyak di bulan Sya'ban. Jadi nek Ramadan niku puasane full, nek Sya'ban niku puasane mayoritas hari. Napa Bu? Mayoritas hari. Berarti nek Sya'ban itu 30, mayoritas pinten? Ya 29. Nek Sya'bane 29, mayoritasnya pinten? 28. Wis pada puasa apa urung? Sampun apa dereng? Yang sudah ya sudah, yang belum ya belum. Minimal puasa napa? Senin, Kamis. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita masuk bulan Ramadan dan kita berpuasa di bulan Ramadan tidak terlalu berat. Kenapa tidak terlalu berat? Karena sudah latihan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagaimana sholat 5 waktu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, puasa Ramadan itu nggih kinten-kinten wonten qobliyahe, wonten ba'diyah.
Qobliyah Ramadan apa? Ya puasa Sya'ban. Ba'diyah Ramadan apa? Ya puasa Syawal. Ya. Jadi sebelum Ramadan disunnahkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan boten kaget. Ya. Kan orang yang nggak pernah puasa sebelum Ramadan, kemudian puasa di bulan Ramadan, hari pertama nopo? Semaput. Hari pertama semaput. Saking nopo nih Bu? Saking lemesnya. Ya. Maka jangan sampai itu terjadi. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya. Tubuh kita itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk diubah, itu nggak bisa. Ya. Ada namanya proses. Ya. Ada namanya persiapan, ada namanya pemanasan. Ustadz katanya kalau sudah lewat pertengahan Sya'ban itu sudah nggak boleh puasa Ustadz. Terus gimana Ustadz? Betul. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis ini masih diperselisihkan kesohihannya. Ya. Menurut sebagian ulama hadis ini dhaif, menurut sebagian ulama hadis ini sahih. Ya. Di antara ulama yang mendhaifkan adalah Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma'in, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tahawi, ini mendhaifkan hadis ini. Yang mensahihkan antara lain Syekh Al-Albani dan juga Syekh bin Baz rahimahumullahu jami'an. Yaitu hadis yang berbunyi idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban jangan puasa. Napa Bu? Kalau sudah masuk napa? Pertengahan Sya'ban maka jangan puasa. Wah, padahal saya pengen ngamalin sunnah puasa Sya'ban Ustaz. Saya baru tahu sunnahnya puasa Sya'ban sekarang Ustaz, hari ini. Padahal sekarang sudah tanggal berapa? 20. Berarti sudah lewat pertengahan atau belum? Ya sudah. Pertengahan kan tanggal berapa? 15. Berarti tanggal 16 ke atas sudah nggak boleh puasa. Itu bagaimana Ustaz? Disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Artinya tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Berarti tanggal pinten niku? 29 atau tanggal 30 Sya'ban. Tidak boleh. Kecuali kalau ngepasi dia sudah terbiasa puasa sunnah. Kecuali kalau dia sudah terbiasa puasa apa? Sunnah. Contoh, Ramadannya hari Jumat, berarti hari terakhir Sya'ban hari nopo? Kemis. Dan dia sudah biasa puasa nopo? Senin Kemis, tidak apa-apa. Tapi kalau dia nggak biasa puasa, kok kemudian menjelang Ramadan 1 hari atau 2 hari dia puasa, maka tidak boleh. Nah, dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwa yang tidak boleh untuk puasa setelah lewat pertengahan Sya'ban adalah orang-orang yang nggak biasa puasa sunnah. Kalau misalnya dia sudah sebelum Sya'ban itu sudah biasa puasa sunnah, entah itu puasa sunnahnya Senin dan Kamis atau bahkan puasa sehari puasa sehari tidak, puasa nomor niku puasa Daud, maka tidak apa-apa. Ya, berdasarkan hadis yang terakhir yang kita bacakan. Ya. Kenapa Ustaz? Kata para ulama,
kenapa kok kalau sudah pertengahan Sya'ban ke sana yang tidak biasa puasa supaya tidak puasa? Kata para ulama, supaya dia nanti ketika masuk bulan Ramadan tidak terlalu lemes. Karena energinya sudah habis untuk puasa di pertengahan Sya'ban ke depan. Loh Ustadz, loh kalau dia puasa malah dari awal Sya'ban, loh malah itu kuat. Kenapa kuat? Karena sudah sangat terbiasa. Saya tanya sama jenengan, Bu, jenengan itu lemesnya bulan Ramadan di awal apa di akhir? Awal. Kalau di akhir sudah apa? Sudah biasa. Nah bagi orang yang puasanya di Sya'ban itu dari awal sudah puasa Sya'ban, puasa sunnah Sya'ban, maka ketika masuk bulan Ramadan dia sudah biasa banget, gak ada bedanya. Tapi kalau dia baru mulai puasanya itu malah pertengahan apa? Sya'ban, gue malah mlebu Ramadan lemes gue. Ya. Maka dari sinilah kemudian para ulama menyimpulkan dari hadis yang tadi kita bacakan, kalau sudah lewat pertengahan Sya'ban maka jangan puasa kecuali bagi orang yang sudah terbiasa puasa sunnah. Ini persiapan yang pertama, yaitu berpuasa di bulan apa? Sya'ban. Yang kedua, persiapan yang kedua adalah bahagia. Napa? Bahagia. Bahagia siapa? Seneng. Seneng siapa? Bungah. Bungah dengan datangnya bulan Ramadan. Saya tanya, jenengan seneng nggak mau Ramadan? Kenang apa? Kenapa seneng? Jadi bisa tutulan luwih akeh Ustaz. Jadi oleh gratisan buka puasa akeh Ustaz. Ora perlu napa Bu? Ora perlu masak. Senengnya karena apa? Senangnya karena Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu akan datang bulan Ramadan, beliau kasih kabar gembira. Artinya apa? Artinya beliau senang. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani? Atakum Ramadan. Wahai para sahabatku, bulan Ramadan telah tiba. Jadi Nabi SAW itu kasih kabar gembira kepada para sahabatnya. Jadi kita ini harus menyambut bulan Ramadan dengan perasaan senang. Aja malah ngeresula. Ya. Waduh, Ramadan maning ora bisa wujud awan-awan. Ada orang kayak gitu, Bu? Ada. Ya. Waduh, bulan Ramadan esuk-esuk ora bisa ngopi. Ya gede dipindah, ngopinya kapan? Pas sahur. Beda Ustaz. Jadi jangan kita menghadapi bulan Ramadan dengan keluh kesah. Waduh, Ramadan tarawih dawa. Jangan. Jadi masuk bulan Ramadan itu dengan riang gembira, dengan senang, bukan dengan ngeresula, bukan dengan mengeluh, bukan dengan kesedihan. Itulah persiapan yang kedua agar kita bisa sukses menghadapi bulan Ramadan. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak. Ini sebabnya kenapa kita bahagia. Karena Ramadan dinamakan oleh beliau SAW sebagai bulan yang penuh berkah. Berkah, itu berkat. Ya berkatnya ya mana? Jadi penuh berkah. Apa keberkahan bulan Ramadan? Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Keberkahan Ramadan di situ Allah wajibkan kita puasa. Itu keberkahannya. Kemudian apa lagi? Keberkahan Ramadan, tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ini semuanya kemudahan dari Allah.
Makanya kalau kita masuk bulan Ramadan, Bu, ibadah itu tambah semangat. Ya. Buktinya taraweh rame. Kapan? Ya mending daripada orang, Bu. Ya. Padahal banyak di antara mereka itu yang berangkat taraweh itu sebelum bulan Ramadan boro-boro ke masjid, sholat aja enggak kok. Tapi begitu masuk bulan Ramadan orang ketang taraweh. Ya. Artinya apa? Artinya semangat untuk beribadah itu muncul. Taklim, majelis taklim di mana-mana ramai. Ya. Instansi bikin apa? Pengajian. Perusahaan bikin pengajian. PT bikin pengajian. Di mana-mana banyak pengajian. Ya. Itulah semangat efek dari ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu langit dan pintu surga serta dibelenggunya setan. Ya. Wa tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Apalagi keberkahannya, lillahi fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih istimewa daripada 1000 bulan, yaitu malam apa, Bu? Lailatul Qadar. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang gagal untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia betul-betul orang yang terhalang dari kebaikan. Jadi kalau kita sudah dikasih kesempatan sama Allah bisa menjumpai 10 hari terakhir di bulan Ramadan, masih hidup, karena belum tentu kita hidup. Kok kemudian kita gagal untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena sudah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyari Lailatul Qadar itu bukan dari 360 hari. Nek golek 360 hari angel. Kita cuma dikasih batas sama Allah dari tanggal berapa? 20 sampai 30. Suruh nyari di 10 hari. Itu pun dipersempit lagi. Tanggal berapa? 21, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kita cuma dikasih ancang-ancang 5 hari saja untuk nyari Lailatul Qadar. Padahal 1 tahun berapa hari? 360 hari. Kita disuruh nyari nih harta karun yang luar biasa. Dari 360 hari dikasih sama Allah petunjuk, nih milih antara 5 hari ini. Kok gagal? Ini orang yang tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya, ini adalah yang kedua, merasa bahagia. Yang ketiga, persiapannya apa? Pelajari hukum terkait bulan Ramadan. Sinau. Emang kalau mau puasa itu butuh ilmu, Bu? Butuh nggak? Ilmu apa? Ilmu kapan mulai puasa, Nek? Ya. Ilmu kapan kita mulai berpuasa? Kapan mulainya, Bu? Ya iya, mestilah tanggal 1 Ramadan, masa tanggal loro? Ya. Ilmu menentukan kapan mulai Ramadan, yaitu dengan cara melihat hilal. Hilal siapa? Hilal itu bulan ketika pertama kali terbit, itu namanya hilal. Jadi bulan itu ketika terbit pertama kali bentuknya kayak sabit, tapi sabit sing tipis banget. Ya. Jadi kayak sabit kayak gini tapi tipis banget. Hilal namanya. Nanti semakin tambah hari jadi sabit yang gede, nanti lama-lama jadi separoh, di tanggal 13, 14, 15 jadi nopo? Bulan purnama bunder. Nanti setelah itu kemudian berkurang lagi. Nah, yang awal bulan itu namanya hilal. H-I-L-A-L. Hilal. Begitu hilal itu terlihat,
maka sudah esok harinya mulai bulan Ramadan. Ini perlu dipelajari. Mulai puasa, itu mulai hari puasa. Mulai tidak boleh makan dan minum, itu harus dipelajari mulai kapan. Mulai adzan apa mulai imsak? Bu, puasa gue mulai adzan apa mulai imsak? Hah? Adzan. Adzan apa imsak? Apa mulai terbit fajar? Nek adzannya telat kemudian. Mulai terbit fajar atau mulai imsak? Berarti nek sampun imsak masih boleh sahur enggak? Temenan gue. Boleh. Karena imsak itu paling 10 menit atau seberapa jam sebelum apa? Terbit fajar. Sebelum masuk waktu subuh. Berarti masih boleh untuk sahur. Lah terus kenapa sih digawe imsak? Ya ben siap-siap ndean. Ya. Jadi kalau misalnya sudah imsak, itu masih boleh untuk sahur. Yang tidak boleh itu kalau sudah terbit fajar. Kalau sudah adzan, terbit fajar, masuk subuh, itu sudah tidak boleh. Tapi 10 menit sebelumnya, 15 menit sebelumnya, itu masih boleh. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Makan minumlah sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Itu Allah yang menyampaikan dalam Al-Quran. Bahkan justru sahur itu baiknya diakhirkan. Sahur itu baiknya diakhirkan. Untuk pas qomat. Ya, diakhirkan itu maksudnya menjelang apa? Menjelang azan. Ya. Ya aja mepet banget lah, ya. 10 seberapa jam, 20 menit, ya. Jangan sahur jam 1. Ya suka-suka wis kencot maning. Ya. Keberkahan sahur itu ketika ditunda mendekati waktu subuh. Ini perlu dipelajari yang seperti ini. Perlu dipelajari. Apa saja yang membatalkan puasa, apa yang tidak membatalkan puasa, ini perlu dipelajari. Engko ana wong nangis, wah batal puasane. Kepaduk metu getiyeh. Terus apa? Batal. Renang, terus ngentut, batal. Ini harus dipelajari. Dari mana itu? Ya. Dari mana? Makanya sebelum masuk bulan Ramadan harus belajar hukum-hukum terkait dengan bulan Ramadan. Apa saja yang membatalkan, apa saja yang tidak membatalkan. Lagi sholat duhur, selilitnya metu. Selilitnya metu. Ayam maning. Kiarap dilek apa ora ya. Nek dilek batal mboten? Batal apa nek? Salate napa puasane? Loro-lorone batal. Salate batal, puasane batal. Kan cilik Ustaz, orang deleng cilik gede nih. Yang penting ada sesuatu makanan masuk ke kerongkongan, itu batal. Itu batal. Lah kalau nggak belajar kayak gini, nanti dipikir nggak batal. Makanya kita itu harus belajar, harus mempelajari hukum-hukum menjelang bulan Ramadan. Ya, kayaknya di Radio Insani ada kalau nggak salah ya, kajian-kajian di radio kita di Radio Insani Bu. Kalau nggak salah itu ada kajian berseri, ya. Saya lupa waktunya. Tentang hukum-hukum di bulan Ramadan. Ya, maka nanti terus itu diputar terus. Ya. Atau kalau sudah terlewat, ibu-ibu bisa nyari. Sekarang banyak pengajian-pengajian yang hukum-hukum tentang bulan
Ramadan itu ada. Jadi jangan sampai kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan tangan kosong, modal dengkul. Ya, jadi hukum itu bukan katanya, bukan jerene. Ya, hukum itu harus dilandaskan dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW atau ijma'. Taib. Yang terakhir Bu, persiapan yang keempat, bertaubat. Kenapa Bu? Bertaubat. Kenapa Ustadz kok taubat? Karena bulan Ramadan itu bulan yang full apa? Full ibadah. Full ibadah. Siangnya puasa, malamnya sholat. Nah, yang namanya full ibadah ini, kalau kondisi rohani kita ini lagi nggak baik, maka itu akan terasa super berat. Jangankan yang full ibadah, ibadah yang biasa-biasa saja, yang tidak full, itu kalau kondisi rohani kita, kondisi keimanan kita lagi ngedrop, itu berat banget menjalankan ibadah. Bagaimana supaya kita masuk bulan Ramadan dalam kondisi ideal, keimanannya keimanan yang mapan? Tobat. Itu caranya. Cara pintas untuk memperbaiki keimanan adalah tobat. Kenapa? Karena kalau kita tobat, dosa-dosa yang sebelumnya itu akan dihapus. Ya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertobat dari dosa seakan-akan dia kayak nggak punya dosa. Jadi kalau tobatnya seseorang itu nasuha, maka dia akan bersih siapa? Ya bersih banget. Dosa-dosanya itu rontok semuanya. Berarti kita dalam suasana hati yang celing, bersih, sehingga kalau suasana hati kita itu bersih, kita akan ringan menjalankan ibadah. Itulah hasilnya kenapa kita memperbanyak taubat. Ya. Jadi males ibadah, males baca Quran, males ngaji, males sholat, ya itu sumbernya adalah karena tumpukan dosa. Karena dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam hati kita itu sudah numpuk, akhirnya itu membuat kita jadi berat melakukan ibadah. Bagaimana supaya kita semangat lagi? Caranya tobat. Caranya tobat. Tobat betul-betul memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, aku bertobat kepadamu dari seluruh dosa yang pernah aku kerjakan, dan aku bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Ketika kita bertobat dengan tobatan nasuha yang serius tadi, maka insya Allah saat itu kondisi kita akan menjadi kondisi yang ideal untuk menjalankan ibadah. Sehingga ketika bulan Ramadan datang, kita datang atau kita menghadapi dan masuk ke dalam bulan Ramadan itu dalam keadaan hati yang bersih dari dosa-dosa, sehingga ibadah-ibadah yang tersedia di bulan Ramadan bisa kita kerjakan dengan ringan, dengan bahagia, dengan senang. Ini beberapa hal persiapan menjelang bulan Ramadan. Sebelum kita buka pertanyaan, ada pengumuman untuk kita semuanya. Setelah sekian tahun, ya, setelah sekian tahun kita tidak melakukan kerja bakti, ya, alhamdulillah. Ada kabar gembira, nanti tanggal 19 Maret, hari apa Bu? Hari Ahad, kita akan punya gawe. Apa gawene Bu? Gawene kerja bakti. Kerja bakti apa? Kerja bakti ngecor. Kerja bakti ngecor. Di mana Ustadz? Itu kelihatan dari sini. Di samping masjid itu. Ya, di samping masjid kita akan ngecor bangunan pondok di tanggal pinten Bu? 19 Maret pagi sampai selesai. Pagi sampai selesai. Siapa Ustadz yang ngecor? Ya sing lanang. Ya, masa ibu-ibu ngecor, ya. Lah sing ibu-ibu ngapa Ustadz?
Bu, sing ibu ngapa jajal? Ya nyediani bensin. Bensin apa? Yo panganan, yo sega, yo snack, apalagi Bu? Ya banyu, ya terserah. Ya, terserah ibu-ibu yang pengen ikut andil dalam menanam jariah, ya silahkan, ada kesempatan emas setelah sekian tahun kita nggak melakukan kerja bakti ini. Siapa yang pengen urun ya makanan, terserah, makanan snack atau makanan besar, nasi tidak apa-apa, minuman juga terserah, mau yang manis atau yang bening ya terserah, ya aja kabeh bening lah ya. Ya itu terserah pokoknya ya. Nanti di hari Ahad tanggal berapa Bu? 19 Maret. Diantar kemana Ustadz? Ya sana ke depan koperasi nanti, ke depan TI Mat ya, ke depan TI Mat. Nanti di sana ada petugas yang menerima infak makanan, minuman dan yang lainnya dari ibu-ibu sekalian. Yang bapak-bapak gimana? Ya ngecor. Bapak-bapaknya ngecor, ibu-ibunya nyediakan konsumsi. Ustadz kalau saya nggak ngecor Ustadz, saya ngirim semen, ya ora apa-apa. Ya. Saya ngirim semen, mampunya berapa? 100 bae, ya ora apa-apa, alhamdulillah. 100 kobai. Ya semampunya lah, ya, semampunya. Ustadz saya mampu dua-dua, saya mampu tiga-tiganya, oh masya Allah. Aku yang ngirim semene, ya melu apa? Ngecor, ya melu nyumbang panganan. Ya alhamdulillah gue, masya Allah gue. Ya. Tapi kalau nggak bisa tiga-tiganya ya pilih salah satunya. Ya pilih salah satunya. Mudah-mudahan Allah berkahi rencana kebaikan kita ini. Allahumma amin. Masih sisa waktu. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan pertama datang dari hamba Allah yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar dan ada dalilnya apabila kita mau menunaikan ibadah puasa sebelum masuk bulan Ramadan diwajibkan mandi keramas? Karena kebanyakan orang sebelum menunaikan ibadah puasa melakukan mandi keramas dulu. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, apakah disunahkan mandi keramas sebelum bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kecuali kalau junub. Kecuali kalau junub. Jadi mandi keramas itu adalah ketika junub setelah berhubungan suami istri atau mimpi basah, atau bagi ibu-ibu ketika selesai haid, atau bagi ibu-ibu kalau selesai nifas. Ya. Dan sebagian ulama memasukkan kalau masuk Islam, orang mu'alaf masuk Islam. Ya, itu yang kalau yang sebelumnya yaitu junub, haid, nifas, ini wajib mandi besar. Ya. Kalau masuk Islam ini minimal sunnah, ya minimal sunnah. Tapi kalau menjelang Ramadan tidak disunahkan untuk mandi besar. Tidak disunahkan untuk mandi besar. Berarti orang adus, ya adus. Masa orang adus? Ya adus mandi biasa. Ya, mandi biasa. Kita kan tiap hari mandi kan? Mandi nggak tiap hari? Mandi. Ya biasa, mandi biasa. Ya. Ya, bukan terkait dengan bulan Ramadan. Mandi biasa. Ya. Dan nggak perlu, malah ada sebagian orang terus mandi besar nang telaga apa? Ya. Nang kali Ponggawa ya tambah kotor. Ya, jadi enggak ada. Ya, enggak ada sunnahnya. Apalagi kalau misalnya itu tempat campur baur laki-laki perempuan. Ya. Dan itu kejadian sampai sekarang masih ada. Tradisi tersebut mandi di sebuah tempat yang diyakini keistimewaannya menjelang bulan Ramadan bareng-bareng laki-laki dan perempuan, ya bubar. Ya, bukannya dapat pahala malah bisa dapat dosa. Ya karo adus karo pelirak-pelirik. Ya. Jadi bukannya tobat ya, malah nambah dosa. Ya, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya.
Ustadz, bulan Ramadan setan dibelenggu, tetapi kenapa kemaksiatan, kezaliman masih ada di bulan Ramadan? Ya. Jazakallahu khair. Kenapa kemaksiatan dan kezaliman masih ada padahal setan dibelenggu? Karena yang dibelenggu itu bukan semua syaitan. Yang dibelenggu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Maradatus syayatin. Setan-setan kelas berat. Setan-setan kelas kakap. Berarti sing kroco-kroco gue dibiarkan. Ya. Yang kroco-kroco itu dibiarkan. Berarti kalau ada orang berbuat maksiat, berarti imannya di bulan Ramadan, ada orang berbuat maksiat di bulan Ramadan, itu imannya berarti iman kelas kroco. Karena bisa digoda oleh setan kelas kroco. Ya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang tersebut. Ya, hati-hati. Karena jangan sampai kita termasuk orang yang imannya lemah banget sampai digoda setan yang kelas teri saja kita tergoda, jangan. Ya. Latihan untuk menjaga keimanan kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustadz, apabila sholat Idul Fitri bertepatan pada hari Jumat, bolehkah kita tidak sholat Jumat, Ustadz? Boleh. Ya, jawabannya boleh. Karena sudah berkumpul 2 id di dalam satu hari. Tapi bukan berarti tidak sholat duhur. Ya, bukan berarti tidak sholat duhur. Sholat duhurnya tetap wajib. Yang tidak wajib adalah sholat Jumat. Boleh. Tapi nggih, bagi takmir masjid, hendaklah dia tetap mengadakan Jumatan. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang butuh untuk Jumatan. Ya, bagi takmir masjid hendaklah dia tetap mengadakan apa? Jumatan, karena siapa tahu ada orang yang butuh untuk Jumatan. Karena apa? Karena paginya dia tidak ikut Idul Fitri. Kan mungkin saja ada orang tidak ikut sholat Idul Fitri. Jadi bagi yang tidak wajib untuk sholat Jumat adalah yang pagi harinya dia sudah sholat apa? Idul Fitri. Tapi kalau pagi harinya dia tidak sholat Idul Fitri, ya tetap dia wajib untuk sholat Jumat. Ya. Itu seperti itu. Jadi boleh, ya, bukan harus, ya. Boleh tidak sholat Jumat, tapi bukan berarti tidak boleh sholat Jumat. Boleh, tidak apa-apa. Ya, kalaupun dia meninggalkan sholat Jumat, maka tetap wajib untuk menunaikan sholat apa, Bu? Sholat duhur. Ya, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya, jika dulu kita punya hutang puasa tahun lalu, apakah boleh mengqadha pada bulan ini bersamaan dengan puasa Sya'ban? Boleh, tidak apa-apa. Ya, kalau qadha ada hutang puasa di bulan Ramadan tahun kemarin, kemudian diqadha bersamaan dengan puasa sunnah, boleh, tidak apa-apa insya Allah. Tapi niat utamanya bukan puasa sunnah. Niat utamanya apa, Bu? Nyaur hutang, bayar hutang dari puasa wajib yang dia tidak kerjakan di tahun kemarin. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah tanggal 28 Sya'ban kita tidak boleh berpuasa? Tadi sudah dijawab. Ya, kalau orang itu sudah terbiasa untuk puasa sunnah, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia tidak terbiasa puasa sunnah, terus menyengaja di tanggal 28 Sya'ban atau 29 Sya'ban dia puasa, kemudian besoknya Ramadan, 1 Ramadan dia puasa lagi, maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kecuali kalau dia sudah terbiasa untuk puasa sunnah, ngepasi di hari itu adalah hari dia biasa puasa sunnah, entah itu puasa Daud atau puasa Senin Kemis, maka tidak masalah. Ya. Baik, pertanyaan keluar dari materi, Ustadz. Ustadz, benarkah rezeki kita sebagai manusia hanya selama hidup saja? Saya pernah mendengar perkataan seseorang bahwasanya rezeki manusia bukan tidak hanya selama hidup,
Bahkan setelah mati pun kita masih punya rezeki. Yang dimaksud seperti doa dari anak soleh adalah rezeki. Mohon penjelasannya Ustaz. Tergantung rezeki itu dimaknai apa. Kalau rezeki itu dimaknai sesuatu yang sifatnya materi, ya makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, pakaian, ya begitu kita mati ya selesai. Tapi kalau yang dimaksud rezeki itu adalah karunia Allah secara umum terkait dengan materi dan non materi. Materi ya tadi itu makanan, minuman, non materi ya doa dan seterusnya. Maka ya iya, setelah mati pun akan tetap mengalir. 3 hal yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ya, 3 hal yang terputus kalau seorang manusia mati, kecuali akan terputus seluruh amalan seseorang kalau dia sudah mati kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ya, ngecor ini termasuk sedekah jariyah insyaallah. Ya, sedekah jariyah. Terus apa yang kedua? Ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau rizki itu ditafsirkan seluruh karunia Allah, baik yang materi maupun non materi, maka setelah meninggal pun masih ada rizki itu. Tapi kalau rizki itu ditafsirkan sebagai sesuatu yang sifatnya materi, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, maka setelah mati berhenti. Setelah mati berhenti. Tergantung, jadi jawabannya tergantung rizki itu dimaknai seperti apa. Nah, terakhir. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz, bolehkah kita sodakoh untuk kesembuhan ibu kita yang sedang di rumah sakit? Boleh, ya boleh. Disebutkan dalam sebuah hadis, dawu mardakum bis sadaqah. Berikhtiarlah untuk pengobatan orang yang sakit dengan sedekah. Kenapa? Berikhtiarlah untuk pengobatan orang yang sakit dengan sedekah. Hadis ini masih dipersisihkan oleh para ulama kesahihannya. Tapi amal soleh itu bisa dijadikan sebagai tawassul kita untuk berdoa kepada Allah. Gini contohnya. Sedekah itu amal soleh bukan? Sedekah amal soleh bukan? Amal soleh. Sedekah. Setelah itu kita doa kepada Allah, ya Allah, dengan amal soleh yang aku kerjakan berupa sedekah, aku memohon kepadamu agar engkau berkenan untuk menyembuhkan ibuku. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Hadisnya sahih, ya, dalam riwayat Bukhari, dan ayat Al-Qur'annya juga ada tawassul dengan amal soleh. Jadi dalil untuk bersedekah dengan tujuan untuk kesembuhan orang yang sakit ada pakai dalil tawassul tadi dengan amal soleh yang sifatnya umum, dan juga hadis yang tadi yang saya bawakan, walaupun masih diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa tanggal berapa Bu? 19 Maret. Dan tahsin tetap jalan Bu. Ya, tahsin tetap jalan. Tanggal 19 itu tahsin terakhir untuk ibu-ibu. Ya, bapak-bapak juga kayaknya tahsin terakhir. Maka nanti ibu-ibu parkirnya di belakang. Oke? Jadi ibu-ibu yang ikut tahsin nanti parkirnya di belakang semuanya, karena bagian depan masjid ini nanti buat parkir bapak-bapak yang akan ikut kerja bakti pengecoran. Sekali lagi, makanan atau minuman yang jenengan ingin sumbangkan, jenengan antarkan di depan Tunas Ilmu Mat, ya, di depan Tunas Ilmu Mat, di depan koperasi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berkahi setiap amal kebajikan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.